Berimba Kareba, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus HIV di Kota Palu melonjak drastis sepanjang tahun 2025. Satgas Madagoraya intensif melakukan patroli keamanan di sejumlah wilayah titik rawan di Poso. Pemerintah Kota Palu menyiapkan rencana strategis dalam menata kawasan Teluk Palu pasca bencana tahun 2018 silam. Puskesmas Birubuli menjadi satu di antara 4 puskesmas di Kota Palu yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS. Hingga September 2024 tercatat sebanyak 260 pasien terdaftar mendapatkan pengobatan di klinik HIV puskesmas tersebut. Angka itu merupakan akumulasi sejak layanan dibuka akhir 2022 lalu. Dan tidak hanya mencerminkan wilayah kerja Palu Timur dan Palu Selatan, namun juga pasien yang datang dari kabupaten terdekat seperti Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Sepanjang tahun 2025, dari Januari hingga September, tercatat 48 kasus baru yang mengakses pengobatan HIV di Puskesmas Birubuli. Sebagian besar pasien merupakan laki-laki dengan faktor risiko terbesar dari kalangan homoseksual dan pekerja seks komersial. Untuk metode pengobatannya, jadi setelah pasien didiagnosa, kami tawarkan untuk pengobatan, kemudian mereka akan mengakses obat itu setiap bulannya datang ke layanan, kita lakukan pemeriksaan, kemudian pemberian obat-obatnya akan mereka minum setiap harinya dengan jangka waktu sampai saat ini seumur hidup. Untuk faktor resikonya saat ini yang paling banyak adalah dari lelaki seks lelaki, kemudian berikutnya dari wanita pekerja seksual. Meski akses layanan semakin terbuka, namun jumlah orang yang berani memeriksakan diri masih sedikit. Stigma negatif di tengah masyarakat disebut masih menjadi penghambat utama dalam upaya penemuan kasus baru. Rosalin menegaskan jika HIV bukan penyakit yang mudah menular dan masih dapat dikontrol dengan pengobatan teratur. Pasien yang menjalani terapi dengan baik dapat mencapai kondisi virus tak terdeteksi, sehingga tidak lagi menular ke pasangan seksual. Layanan HIV di Puskesmas Birubuli terbuka gratis untuk seluruh warga yang memiliki perilaku seksual berisiko. Puskesmas ini juga terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap penderita HIV. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, Satuan Tugas Madagoraya intensif melakukan patroli di sejumlah titik rawan. Patroli berlangsung selama seminggu dengan melibatkan puluhan personel bersenjata lengkap. Personel melakukan patroli dengan menyusuri hutan di Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Selain itu juga masuk ke kawasan Gunung Biru yang pernah menjadi lokasi pelatihan kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur. Patroli ini bertujuan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas kelompok radikal di kawasan pegunungan yang pernah menjadi titik rawan. Tim patroli menyusuri jalur strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Personel Satgas 3, tim patroli, tim Alfa, melaksanakan patroli di bekas camp, hutan, dan pegunungan yang menjadi perlintasan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab pada saat operasi penindakan dan penegakan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara rasa aman bagi para masyarakat yang melaksanakan aktivitas di pegunungan, sehingga kondisi Kamtimas semakin aman dan
kondusif. Patroli yang digelar Satgas Madagoraya ini mendapat respon positif dari warga setempat. Mereka menilai upaya tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan suasana aman dan damai. Kepada Satuan Brimob yang boleh melaksanakan tugas untuk patroli di wilayah Desa Kawende, Gunung Biru, sehingga kedepannya kami boleh melaksanakan aktivitas kami untuk bertani di desa ini dengan aman dan nyaman. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Satuan Brimob yang sudah melaksanakan tugas untuk pengamanan di wilayah Desa Kawende, Gunung Biru. Warga di dekat Pegunungan Biru maupun titik rawan lainnya kini bisa berkreativitas di kebun dan sawah dengan aman. Mereka berharap situasi keamanan yang semakin kondusif ini tetap terjaga agar masyarakat hidup tentram. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Kota Palu yang pernah diguncang gempa besar pada 2018, kini terus berupaya menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana. Setelah 6 tahun berlalu, pemerintah kota mulai mendorong agar pengetahuan tentang mitigasi bencana tidak lagi sekadar kegiatan insidental, namun terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Palu menyampaikan, saat ini sejumlah sekolah telah mencoba menggabungkan materi mitigasi dalam proses belajar mengajar. Namun ke depan, upaya ini diharapkan dapat berlaku secara menyeluruh agar setiap sekolah memiliki standar yang jelas dalam mendidik siswa menghadapi potensi bencana. Mitigasi bencana itu harus ada, di mana jalur evakuasi, rambu-rambu kebencanaan harus ada di satuan pendidikan, di mana jalur evakuasi, di mana titik kumpul, sehingga anak-anak selalu diberikan begini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana integrasi kebencanaan dalam kurikulum. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan ini. Kita berharap semua sekolah akan menerapkan bagaimana integrasi kebencanaan dalam proses pembelajaran. Wacana penyisipan materi mitigasi bencana dalam kurikulum dianggap penting, mengingat Kota Palu termasuk daerah dengan risiko bencana tinggi. Pemerintah kota menilai pemahaman sejak usia dini dapat menjadi langkah preventif, mengurangi korban saat bencana terjadi. Jadi sedini mungkin mereka harus dibiasakan, mereka harus mengerti dan jelas bagaimana ketika mereka menghadapi bencana. Kadang-kadang kalau bencana itu pasti yang korban banyak itu adalah anak-anak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka mesti lakukan ketika bencana itu tiba. Nah inilah dari sinilah mereka, dari bapak-bapak BPBD, kemudian Damkar melakukan simulasi. Sehingga ketika bencana itu tiba mereka sudah siap, mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan. Pemerintah Kota Palu berharap dengan masukkan materi mitigasi ke dalam kurikulum, sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi tangguh bencana. Langkah ini sekaligus menjadi upaya membangun kesadaran kolektif bahwa kewaspadaan terhadap bencana adalah bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.